Ares, Dewa Perang, menutup matanya dan bertanya pada Sai Lao dalam pikirannya. Sai Lao, apakah ada efek samping bagimu untuk menyembuhkanku? Bisakah aku melakukan sesuatu untukmu? Meskipun Poseidon, Dewa Laut, telah melihat pemandangan seperti itu untuk waktu yang lama, dia masih merasa luar biasa. Tanpa alat kontak apapun, Anda dapat berkomunikasi dengan orang-orang ini hanya dengan menutup mata. Mari kita lihat transmisi suara dirimu dan Ares, Dewa Perang. Dari medan bintang Dewa Utama ke kuil Dewa Perang, setidaknya butuh setengah bulan untuk tiba. Itu cukup cepat. Tapi sekarang, komunikasi real-time telah membuat Poseidon, Dewa Perang, menyerah sepenuhnya pada perjuangannya. Jika dia tidak tahu bahwa Ares, Dewa Perang, tidak akan berbohong padanya, Poseidon, Dewa Laut, pasti akan memukulinya dengan kejam. Bukankah ini omong kosong? Sangat tidak mungkin bagi Dewa Liar untuk melampaui kekuatan kuil Tuhan. Tetapi setelah melihat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya dengan matanya sendiri, dia tidak punya alasan untuk membantah. Kuil Dewa Cahaya sangat keterlaluan. Mungkin, ini satu-satunya hal yang bisa didapatkan oleh kuil penguasa cahaya. Meyakinkan dirinya di dalam hatinya, Poseidon, Dewa Laut, memandang Ares, Dewa Perang. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa Ares, Dewa Perang, memiliki ekspresi halus di wajahnya. Mungkinkah, apa yang terjadi dengan Sai Lao yang dikatakan Ares? Dia buru-buru melangkah maju, tetapi dia tidak bisa mendengar percakapan antara Ares, Dewa Perang, dan Sai Lao, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ares, Dewa Perang, menarik napas dalam-dalam. Baik, Tuan Sai, Anda bisa beristirahat dengan tenang. Setelah saya selesai di sini, saya akan datang berkunjung. Tidak, itu sama sekali tidak merepotkan. Aku berutang nyawa kepada kuil Tuhan, dan aku berutang budi padamu yang menyelamatkan jiwa. Jangan mengabaikan masalah sepele ini, kalau tidak aku akan merasa kasihan. Kalau begitu diselesaikan. Saat Ares, Dewa Perang, memutuskan hubungan dengan kuil penguasa cahaya dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan menutup matanya perlahan. Dengan ekspresi seperti itu, Poseidon, Dewa Laut, tiba-tiba tenggelam dalam hatinya. Sai Lao yang Anda katakan, apakah dia menyelamatkan hidup Anda dengan nyawanya? Saya mendengar bahwa beberapa metode rahasia memang bisa melakukan ini. Aris, jangan sedih. Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing. Kamu tidak bisa tenggelam begitu saja. Pikirkan tentang kuil Dewa Perang Suci, dan pikirkan tentang bagaimana kuil penguasa cahaya menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan yang baik? Terkunci. Ares, Dewa Perang, menamparkan bahu Dewa Laut Poseidon, dan melingkarkan lengannya di leher Dewa Laut Poseidon. Wajah yang awalnya tenang akhirnya tidak bisa menahan diri. Sebuah rengekan. Terlalu tidak manusiawi. Kuil Dewa Cahaya ini bukan manusia, tapi monster. Mengapa saya menjadi gila pada waktu itu dan pergi ke kuil penguasa cahaya untuk mengganggu saya? Saya tidak punya otak, bodoh, dan cacat mental. Ares, Dewa Perang, memarahi dirinya sendiri, dan memang benar bahwa Poseidon, Dewa Laut, terlihat bodoh. Dan operasi ini, apakah Anda memarahi diri sendiri karena begitu keras? Tepat ketika Poseidon, Dewa Laut, bingung, Ares, Dewa Perang, hampir menangis. Saudaraku, katakan padaku, apakah orang yang percaya di kuil penguasa cahaya adalah manusia? Dia bukan manusia. Saya adalah Dewa Perang, dan kemampuan saya tidak sekuat orang percaya lainnya. Bahkan jika saya pulih sendiri, saya perlu mengkonsumsi sumber daya, tetapi Sai Lao bukan manusia. Harga membantu saya menyembuhkan lengan saya hanya sedikit mengantuk. Persetan denganku. Melihat Ares, Dewa Perang, Poseidon, Dewa Laut, akhirnya mendapatkan apa yang paling diinginkannya dari Ares, Dewa Perang. Berita dari kuil Tuhan. Poseidon, Dewa Laut, segera menemukan indera penglihatan semacam itu, yang juga merupakan orang yang hilang di ujung dunia. Keduanya bersandar di bahu satu sama lain, dan Poseidon, Dewa Laut, menghela nafas panjang. Untungnya, kekuatan orang percaya memiliki batas atas. Sebelum kekuatan Lord God dibangkitkan, itu bukan apa-apa. Ares, Dewa Perang, memandang Poseidon, Dewa Laut, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Maksudmu angin? Saya hanya akan mengajukan pertanyaan. Menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengembangkan kuil penguasa cahaya sampai ke titik ini? Pertanyaan ini membingungkan Poseidon, Dewa Laut. Dewa-dewa liar ini, yang belum dikenali oleh Zeus, ingin berkembang di bidang bintang. Dan satu-satunya jalan keluar adalah menyenangkan dewa utama bidang bintang itu. Karena kuil penguasa cahaya milik kuil Dewa Perang, ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ares. Bukan masalah ingin tumbuh dan berkembang. Hanya saja di antara orang-orang percaya yang Poseidon lihat sebelumnya, hampir tidak ada orang percaya yang tidak taat. Ini juga berarti bahwa kesetiaan orang-orang ini kepada penguasa cahaya hampir mencapai puncaknya, setidaknya 3.000 orang.
Bahkan jika ini adalah semua orang percaya yang taat di kuil penguasa cahaya, itu dihitung berdasarkan panennya di ladang bintang. Ini akan memakan waktu setidaknya 3.000 tahun. Di bidang bintang, sudah sangat beruntung memiliki orang percaya yang taat dalam setahun yang bersedia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Butuh waktu lama untuk memelihara. Misi awal sangat penting, dan saya belum menghitung waktu yang dihabiskan di dalamnya. Ares, Dewa Perang, memandang Poseidon, Dewa Laut, dan mengangguk penuh semangat. Poseidon, Dewa Laut, sedikit terkejut. Maka Lord of Light ini sedikit kuat, dan rasio ini sudah luar biasa di antara Lord Gods. Ares, Dewa Perang, memandang Poseidon, Dewa Laut, dan setelah mengangguk, dia menggelengkan kepalanya lagi. Baru 3,5 tahun sejak kuil penguasa cahaya didirikan sampai sekarang. Selain itu, orang percaya seperti itu berlimpah. Dewa Laut Poseidon berdengung di otaknya. Berita itu datang terlalu tiba-tiba, dan dia belum siap. Ketika dia mendengar berita itu dengan jelas, sudah terlambat untuk menyesalinya. Berhenti bicara. Aku tidak mendengarkan. Diam. Aku tidak mendengarkan. Aku tidak ingin tahu. Poseidon, Dewa Laut, hampir runtuh. Apa ini disebut? Tidak ada salahnya tanpa kontras. Ini bukan perbandingan yang baik. Kemampuan setiap orang serupa. Meskipun efeknya ada, mereka tidak terlalu jelas. Selama bertahun-tahun, Ares, Dewa Perang, telah sepenuhnya mengerahkan kemampuannya hingga batasnya, dan masih mengembangkannya sekarang. Poseidon, Dewa Laut, memikirkan kemampuannya untuk mengendalikan air laut. Itu juga karena kekuatan keyakinan dalam praktiknya membutuhkan air laut untuk membuka jalan, dan hal ini ada lebih seperti untuk membedakan dirinya. Dibandingkan dengan adegan yang berkembang pesat di kuil penguasa cahaya, ada dua situasi yang sama sekali berbeda. Salah satunya adalah dia dirawat dengan sangat baik oleh orang tuanya sendiri. Dia takut jatuh ketika dia memegangnya di tangannya, dan dia takut itu akan meleleh ketika dia memegangnya di mulutnya. Atau tidak, dia akan datang dengan segala macam hal aneh setiap saat untuk menghadiahi putranya sendiri. Adapun dewa-dewa utama ini, kecuali bahwa Lord Zeus sedikit lebih baik, mereka seperti bayi terlantar yang menyedihkan yang telah ditinggalkan. Saya hanya bisa memegang sedikit kehangatan terakhir di tangan saya dan kemampuan untuk menjadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Di dunia yang lemah ini, saya berjuang dan mendaki sedikit demi sedikit. Dia dulu berpuas diri karena identitasnya, tetapi sekarang, setelah bertemu dengan kuil penguasa cahaya, harga dirinya hancur.